Workshop 1 penyusunan rencana kerja Indonesian Forest and Other Land Uses atau FOLU Netsing 2030 Provinsi Papua Barat resmi dibuka oleh Kadis Kehutanan Hendrik Runaweri. Agenda yang bertujuan menjaga hutan demi kehidupan bersama tersebut dipusatkan pada salah satu hotel Kamis 16 Februari 2023. Poin penting yang harus diketahui yakni kondisi yang ingin dicapai melalui tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat menjelaskan dukungan gubernur dengan ditambah kondisi wilayah hutan yang masih baik menjadikan daerah ini aset berharga di mata dunia. Selain itu, kondisi di Papua Barat sangat berbeda dengan wilayah lain karena wajib adanya keterlibatan masyarakat adat. Hal itu diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 106. Ditambahkan Runaweri dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, Kehutanan Papua Barat telah memuat lampiran 4 poin diantaranya perencanaan tata ruang dan pengendalian tata ruang berbasis konservasi, meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatnya perlindungan rendah karbon pada sektor kehutanan, dan meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Ini yang perlu ditetapkan sehingga masyarakat kita tidak tebang terus, tetapi mereka jaga hutan itu baik melalui hutan adat atau hutan marga atau hutan perorangan, tapi mereka jaga hutan dan dapat manfaatnya juga. Kalau dia jaga-jaga tidak dapat, ya lama-lama dia tebang juga hutan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan serta berkelanjutan. Ini di misi yang lama ini 2 sasaran, jadi 1 tujuan 2 sasaran, yang terkait dengan 3 sasaran terkait dengan kebijakan strategi dan kebijakan ini. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Strateginya adalah peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dan ini yang nanti kita buat di dalam Renja FOLU Netsing ini. Selanjutnya, paparan disampaikan Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Widi Handoyo, SKMMT, dikatakan kondisi dunia dan khususnya Indonesia terjadi penambahan jumlah populasi penduduk, tentu berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan hidup dan lainnya. Hal itu mendorong terjadinya kegiatan industrialisasi secara masif. Kondisi tersebut juga berpengaruh pada alam yakni industri, kebakaran hutan, dan tenaga listrik yang memberikan kontribusi terciptanya pelepasan gas rumah kaca menyebabkan perubahan iklim. Hal ini menyebabkan banyak dampak diantaranya kelangkaan air, energi, dan pangan. Kita bicara FOLU ini terstruktur, sistematis dan masif. Jadi semuanya dilakukan secara berbarengan dengan tadi menyusun program baik di Papua Barat ini maupun provinsi yang lainnya. Di 2022 kan kita sudah menyusun 12 rencana kerja untuk provinsi, gitu ya. Sementara di 2023 ini sampai dengan bulan Mei di sini sisanya 22 provinsi yang belum itu akan dilakukan penyusunan program rencana kerjanya. Selain itu, Sekretaris FOLU Dr. Hanif Faisal Nurofik menyebut FOLU Netsing bukan topik untuk mengada-ngada tetapi dimanfaatkan dunia internasional melalui Paris Agreement dan diratifikasi serta operasionalisasinya dapat dibahas hari ini. Dirinya mengakui selama ini belum adanya target provinsi yang berkontribusi nasional dan forum ini dirangkai dengan detail beserta 11 rencana operasional ditambah mangrove. Secara real di lapangan, Ibu Menteri kemudian menjabarkan Perpres 98 tahun 2021 menjadi keputusan Menteri LHK nomor 21 tahun 2022 tentang nilai ekonomi karbon. Dari sini secara jelas Bapak sekalian, FOLU Netsing bukan barang yang mengada-ngada, tetapi barang yang minta diamanatkan oleh internasional melalui Paris Agreement, kemudian kita ratifikasi, kemudian kita susun rencananya, kemudian operasionalnya hari ini kita bicarakan. Nah, bagaimana kemudian Indonesia FOLU Netsing bisa laksanakan? Harus disusun rencana kerja di tingkat subnasional
nasional yang dipimpin Pak Kadis Provinsi. Nah, di Papua hari ini kita susun sampai beberapa hari ke depan. Sehingga dokumen ini nantinya menjadi dokumen yang akan berkontribusi secara nasional dalam komitmen kita secara internasional. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.